Hai semuanya, balik lagi bersama saya di tutorial Excel. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengelompokkan data dengan fungsi atau rumus VLOOKUP. Nah, pengelompokan data ini bisa dikatakan dengan mencari data dengan rumus VLOOKUP lebih dari satu, artinya 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu nanti akan ditampilkan dalam kelompok data tertentu. Oke teman-teman, saya memiliki sebuah datanya seperti ini. Anggap saja ini data setoran per orang ya. Jadi ibaratnya saya memiliki data ini namanya Niken. Ini store-nya jumlahnya sekian, tanggalnya sekian. Nah, nanti ketemu lagi dengan nama Niken itu di tanggal berapa gitu kan. Nah, nama-nama tersebut yang ada di sini kita akan cari dikelompokkan di tabel yang kedua di sini. Oke, jadi kalau misalkan namanya ada 4, maka di sini akan tampil dengan 4 buah nama dilengkapi dengan jumlah setoran dan tanggal store. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, di sini sudah saya setting. Ini namanya nanti saya sebagai kata kunci akan ada di sini ya, teman-teman. Oke. Langsung saja saya hanya menggunakan fungsi VLOOKUP, tetapi sini kita gunakan atau tabel bantu nanti untuk mengatasi atau mempermudah rumus fungsi VLOOKUP-nya. Oke. Nah, teman-teman, yang pertama, setelah teman-teman memiliki data seperti ini lalu saya coba di sini tambahkan satu buah tabel bantu. Di sini kita akan mencari dengan fungsi conif. Jadi kira-kira ini nama Niken itu ada berapa ya gitu. Atau misalkan di sini saya tuliskan dulu ya, kita akan mencari di sini misalkan Firmansah ya. Salah ya. Firmansah. Oke, seperti ini. Nah, ini harus sama ya. Kita akan mencari ini ya. Atau kita kopikan di sini. Value. Nah, kita akan mencari nama ini ya. Nah, sebelum kita mencari di sini harusnya tampil nama Firmansah ya. Sebelum kita mencari ini, kita tambahkan dulu di sini sebagai tabel bantu dengan fungsi conif ya. Jadi rumusnya sama dengan di sini kita ambil yang ini, oke. C3 kemudian kita tambahkan dengan fungsi conifs ya. Conifs. Ingat yang ada S-nya karena ada conif, ada conifs ya. Seperti ini. Berikutnya kita ambil di kolom C3, sel C3. Oke. Nah, lalu kita kunci di sini supaya nanti kalau misalnya kita tarik rumusnya ke bawah, C3-nya masih tetap ya. Berikutnya sampai ini ranknya C3, masih tetap C3. Tapi kalau nanti ditarik ini akan C4. Di sini kalau C5, kemudian di sini ada C6. Nanti ke bawah ya. Nah, kecuali yang sel yang ini sudah dikunci. Oke. Berikutnya di sini ini kriteria ranknya dan kriteria yang kesatunya kita ambil yang data yang sama yaitu C3. Oke, kita enter. Kemudian yes. Nah, kita lebarkan. Nah, ini Niken Nuraini itu yang pertama adanya ya. Nah, ini karena kan ini ada penambahan rumus ini ya. Nah, ini conifs kalau ada yang kedua maka di sini akan tertulis 2. Oke. Lalu teman-teman silakan tarik ke bawah seperti ini. Nah, kita lebarkan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kita perhatikan di sini ada Niken Nuraini, kemudian ada Niken Nuraini 2, ada ini 1 ya. Kemudian ada lagi nggak di sini? Niken Nuraini 3, ada 4 ya. Nah, kita akan mengambil nama Firmansah. Ada Firmansah 1, ada juga Firmansah 2, 3, dan seterusnya. Nah, datanya akan ditampilkan di sini, teman-teman. Oke, ini adalah tabel bantu atau istilahnya apa ya? Dummy ya. Nah, di sini juga kita buat di sini kita juga harus buat sebagai tabel bantunya juga ya. Karena kita akan mengambil nama yang sama dengan ini. Oke.
Kalau ini kan masih acak nih. Ada berapa nih nama-nama yang sama di sini? Kita pisahkan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Lalu teman-teman, saya juga harus buat tabel bantu sebelum kita rumus VLOOKUP di sini. Kita buat tabel bantu juga di sini ya. Nah, di sini tabel bantunya seperti apa ya teman-teman? Jadi tabel bantunya yaitu kita gunakan rumus persamaan ya. Jadi sama dengan yang ini, karena kita akan mencari Firmansyah ya. Yang ini kemudian kita kunci supaya nanti kalau ditarik ke bawah ini tetap di sel I1. Oke. Kemudian ditambahkan dengan H3 ya. Yang ini. Ya, dengan nomor karena ini kan ada 1, ada 2, 3 dan seterusnya. Oke. Ini saja lalu tekan enter. Nah, kita lebarkan dulu. Nah, ini Firmansyah 1. Apakah ada Firmansyah 2, 3 dan seterusnya? Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 1 sampai 18. Nah, apakah di sini ada 18? Tidak ada ya. Jadi kita akan gunakan fungsi VLOOKUP. Jadi ini untuk tabel bantu saja ya, teman-teman. Oke. Lalu kita langsung di sini membuat rumus VLOOKUP-nya. Nah, kita akan mencari nama yang sesuai dengan Firmansyah. Kita kelompokkan di sini. Jadi hasilnya ada berapa gitu nama Firmansyah itu untuk setoran nama Firmansyah di sini ya. Oke, kita gunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP seperti ini. Lalu teman-teman di sini lookup value-nya. Lookup value-nya kita ambil yang sel ini, teman-teman ya. Kita akan mencari ini lookup value Firmansyah 1 ya. Oke. Lalu setelah itu teman-teman kita koma, kemudian tabel array di sini. Tabel array-nya yaitu ke sini teman-teman ya. Dari sini kita blok sampai semua. Ini kita ambil datanya dari tabel rank A3 sampai dengan E21. Kalau teman-teman datanya lebih dari 21 ya itu terus sampai terakhir ya. Oke. A3 sampai E21. Kemudian teman-teman kita kunci dengan F4. Nanti ada dolarnya. Oke. Ini tabel array. Berikutnya teman-teman, di sini kolom index number, kita akan mencari nama. Namanya itu ada di kolom keberapa dari tabel array ini. Kita hitung ya. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Kita tulis angka 3. Seperti ini. Oke. Lalu teman-teman, kita tambahkan di sini rank lookup-nya kita ambil yang eksak, jadi false. Oke. Kemudian enter. Nah, ini namanya Firmansyah. Kita sudah dapat nama Firmansyah. Ini satunya tidak diikut ya, karena kita akan mengambil nama yang di kolom C. Oke. Lalu teman-teman kita tarik ke bawah. Seret, jeng. Nah, kita bisa lihat bahwa nama Firmansyah ada 6 ya. Ada 6 bisa dihitung. Firmansyah 1 mana 1, Firmansyah 2, Firmansyah 3, Firmansyah 4, 5 dan 6. Ada 6. Kita tampil di sini semua ya. Ini hanya dengan menggunakan fungsi VLOOKUP, tetapi kita gunakan kolom-kolom bantu seperti ini. Oke. Nah, lalu bagaimana teman-teman kita kalau mencari jumlah setoran? Nah, jumlah setoran sama ya. Sama kita gunakan fungsi VLOOKUP. Nah, seperti ini, kemudian lookup value-nya tetap ke sini. Kemudian koma, tabel array-nya kita ambil ke sini. Kemudian kita koma lagi, kolom indeksnya kita ambil yang jumlah setoran 1, 2, 3, 4. Jadi koma 4. Berikutnya kita eksak. Enter. Oke, Firmansyah yang pertama 1000. Berapa nih? 1 juta ya. 1 juta ini ya, sama ya. Kita tarik ke bawah. Jreng, hasilnya seperti ini. Oke. Berikutnya tanggal setoran ya. Tanggal setoran berarti kolom 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rumusnya sama dengan VLOOKUP. Kemudian ambil value-nya. Kemudian ambil tabel array. Kemudian kita kunci. Kemudian kolom indeksnya kita ambil yang 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kemudian exact. Match, enter. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya seperti ini? Ini sebenarnya ini adalah format tanggal, teman-teman ya.
Nah, kita tarik aja dulu ya. Set, seperti ini. Oke. Nah, kita coba atur formatnya. Ini sudah didapat bahwa jumlah setoran sudah didapat. Kita atur formatnya. Yang pertama kita supaya gampang membacanya kita blok, kemudian kita gunakan format number sini. Comma style aja langsung. Nah, ini otomatis ya. Berikutnya yang ini juga sama ya. Kemudian seperti ini. Nah, ini akan mudah membacanya. Misalkan tadi kan 1000, padahal ini kan 100 juta ya. Nah, selanjutnya ini kita format juga tanggal setoran. Oke. Kita format date. Kita klik kanan, kemudian format cell, kemudian kita rubah menjadi custom, kemudian di sini teman-teman tuliskan formatnya misalkan day, year. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Selesai teman-teman, seperti ini. Oh ya teman-teman, satu lagi. Nah, di sini ada ena ya. Kita hilangkan enanya dengan fungsi apa? Dengan fungsi if error, teman-teman ya. Karena ini dianggap sebagai error karena tidak ada ya, teman-teman. Firmansyah 7 tidak ada, makanya error. Oke. Bagaimana cara menghilangkan ena? Ini pernah saya bahas, teman-teman, di video sebelumnya. Silahkan cek kembali. Namun kalau misalnya teman-teman malas untuk melihat kembali videonya, saya tambahkan di sini. Oke, kita edit lagi ya. Kita double klik. Kemudian kita di sini atau di sini juga bisa nulis rumusnya dengan fungsi if error. Oke. Nah, ini value jika tidak error. Nah, di sini value jika error, maka kita kosongkan. Oke, lalu enter. Cek. Firmansyah, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Begitu pula dengan jumlah setoran. Oke, kita edit dari sini dan kita tambahkan if error. Kemudian ini value jika benar dan kita tambahkan value jika salah dengan mengosongkan teks. Enter. Yes. Nah, tarik ke bawah. Hasilnya seperti ini. Yang ini juga sama teman-teman. Sini if error. Kemudian value error. Kalau misalkan tidak error. Kalau error kosongkan. Enter. Yes. Tarik ke bawah. Oke. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau ini kita bisa hapus. Dan terakhir kita bisa hide ini. Kita hide. Kemudian ini juga bisa kita hide. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita ganti, misalnya di sini adalah kita ambil yang Nita Santika ya. Nita Santika. Nah, jadi Nita Santika akan tampil secara otomatis. Oke, tampil otomatis ya. Berikutnya teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa menambahkan di sini combo box ya, yang terakhir combo box. Misalnya, nah kita blok dulu, kita copy dulu ya teman-teman di sini, klik kanan, copy, kemudian di sini klik kanan, paste value, kemudian kita remove. Ini yang kita ambil yang uniknya saja, yang duplikat kita remove dengan cara data, kemudian remove duplikat, kolom M. Oke. Nah, ini ada 4 ya. Seperti ini. Ada Niken, Nita, Firmansyah, dan Septiani Komaladewi. Oke, jadi 3 orang ini menyetor dengan beberapa waktu yang berbeda. Nah, kita coba di sini buat validasi combo box ya. Bisa buat validasi, misalkan kita ambil dari data. Berikutnya kita validasi data seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa memilih di sini setting, kemudian allow. Di sini kita ambil yang list ya. Berikutnya source-nya kita ambil yang ini. Oke. Lalu pilih sini, kemudian oke. Nah, di sini teman-teman bisa memilih ya. Niken. Tampil Niken. Kemudian Firmansyah, maka tampil Firmansyah. Kemudian Septiani Dewi. Nah, ini Septiani Dewi cuma 1 kali setoran ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Ini teman-teman bisa hide juga ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan selesai teman-teman. Tutorialnya seperti ini. Bagaimana cara mengelompokkan data dengan fungsi VLOOKUP. Atau fungsi VLOOKUP dengan 2 hasil atau lebih ya. Ini kan hasilnya 1, 2, 3, 4 ya. Atau lebih dari itu. Oke teman-teman. Ini saja videonya. Semoga saja bermanfaat. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like teman-teman. Silahkan tekan tombol like-nya.
Oke, bagi kalian yang baru menemukan channel XID, silakan untuk di-subscribe karena video-video tutorial yang baru tentang Microsoft Excel akan diposting atau di-upload di channel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.